Fatima 2006-31 menyatakan bahwa pada dasarnya kemampuan kognitif merupakan hasil belajar. Hasil belajar ini merupakan perpaduan antara faktor pembawaan dan faktor lingkungan. Dan menurut Santrock pada tahun 2007-52 menyatakan bahwa teori Piaget berpendapat anak-anak secara aktif membangun pemahaman mereka mengenai dunia dan melewati 4 tahap perkembangan kognitif. Tahapan pertama yaitu sensori motor pada usia dari lahir sampai 2 tahun. Yang terjadi pada bayi membangun pemahaman mengenai dunia dan mengkoordinasikan pengalaman sensorik dengan tindakan fisik. Lalu tahapan kedua yaitu praoperasional, yaitu dari umur 2 sampai 7 tahun. Anak mulai menjelaskan dunia dengan kata-kata dan gambar. Tahap ketiga yaitu operasional konkret dari umur 7 sampai 11 tahun. Anak saat ini dapat bernalar secara logis mengenai peristiwa-peristiwa konkret dan mengklasifikasikan objek-objek ke dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Lalu tahap yang keempat yaitu operasional formal. Pada umur 11 sampai dewasa, remaja bernalar secara lebih abstrak, idealis, dan logis. Lalu menurut Yusuf, menyatakan bahwa ditinjau dari perkembangan kognitif, menurut Piaget, masa remaja sudah mencapai tahap operasi formal, yaitu operasi adalah kegiatan-kegiatan mental tentang berbagai gagasan. Remaja secara mental telah dapat berpikir logis tentang berbagai gagasan yang abstrak. Menurut Magda 2014 menyatakan bahwa mengingat perkembangan kognitif mempunyai peranan penting bagi anak karena sebagian besar aktivitas dalam belajar selalu berhubungan dengan masalah mengingat dan berpikir. Menurut Piaget, Sugiono dan kawan-kawan 2007 melukiskan urutan tersebut ke dalam 4 tahapan perkembangan yang berbeda secara kualitatif, yaitu tahap sensori motor, tahap prooperasional, tahap operasional konkret, dan tahap operasional formal. Dari setiap tahapan itu urutannya tidak berubah-ubah. Semua anak akan melalui keempat tahapan tersebut. Dengan urutan yang sama, hal ini terjadi karena masing-masing tahapan dibangun di atas dan berasal dari pencapaian tahapan sebelumnya. Dan menurut Ambara tahun 2014 menyatakan bahwa menurut pandangan Piaget dalam Jiwandono 2004, perkembangan kognitif adalah hasil dari hubungan perkembangan otak dan sistem nervus dan pengalaman-pengalaman yang membantu individu untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Kognitif juga dipandang sebagai suatu konsep yang luas dan inklusif yang mengacu kepada kegiatan mental yang terlibat di dalam perolehan, pengolahan, organisasi, dan penggunaan pengetahuan dan perkembangan pengetahuan. Lalu menurut Gustiana tahun 2011 menyatakan bahwa pada masa kanak-kanak kemampuan motorik berkembang sejalan dengan perkembangan kemampuan kognitif anak. Lalu selanjutnya yaitu karakteristik perkembangan. Menurut Andi tahun 2011 menyatakan bahwa perkembangan kognisi remaja mencapai tahap operasional formal yang memungkinkan remaja berpikir secara abstrak dan kompleks, sehingga remaja mampu mengambil keputusan untuk dirinya. Masa remaja adalah awal dari tahapan pikiran formal operasional, yang mungkin dapat dicirikan sebagai pemikiran yang melibatkan logika, pengurangan, atau dedukasi. Unsur yang terpenting dalam mengembangkan pemikiran seseorang adalah latihan dan pengalaman. Piaget membedakan dua macam pengalaman, yaitu pengalaman fisis adalah terdiri dari tindakan atau aksi seseorang terhadap objek yang dihadapi untuk mengabstraksi sifat-sifatnya. Lalu yang kedua adalah pengalaman matematis atau matematis logis, terdiri dari tindakan terhadap objek untuk mempelajari akibat tindakan-tindakan terhadap objek itu. Nah, di sini saya akan memaparkannya.
Nah, di sini ada 5 perubahan perkembangan kognitif anak remaja. Yang pertama, remaja sudah bisa melihat ke depan atau future ke hal-hal yang mungkin, termasuk mengerti keterbatasannya dalam memahami realita abstraksi atau sistem abstraksi. Pendekatan dan penalaran yang sistematis atau logis, idealis, sampai ke berpikir hipotesis adalah berdampak pada perilaku sosial, berperan dalam meningkatkan kemampuan membuat keputusan. Nah, yang kedua yaitu remaja mampu berpikir abstrak. Kemampuan ini berdampak dan dapat diaplikasikan dalam proses penalaran dan juga berpikir logis. Remaja mulai berpikir lebih sering tentang berpikir itu sendiri, biasa dikenal dengan istilah metacognition, yaitu monitoring tentang aktivitas kognitifnya sendiri selama proses berpikir. Nah, untuk menjadikannya introspektif terkait dengan adolescence ecogestrum. Yang keempat, yaitu pemikirannya lebih multimediasional dibandingkan singular karena mampu melihat dari berbagai perspektif dan lebih sensitif pada kata-kata sarkastik atau sindiran atau double entendres. Nah, yang kelima yaitu remaja mengerti hal-hal yang bersifat relatif, tidak selalu absolut, dan sering muncul saat remaja meragukan sesuatu dan ditandai dengan seringnya berargumentasi dengan orang tua, terutama tentang nilai-nilai moral. Nah, di sini juga ada karakteristik pemikiran remaja. Nah, di sini untuk pemikiran karakteristik remaja itu ada 2. Yang pertama yaitu perkembangan kognisi sosial, yang dimana remaja mengembangkan suatu ekosentrisme, khususnya remaja yakin bahwa orang tua memperhatikan dirinya sebagai mana halnya dengan dirinya sendiri. Nah, yang kedua yaitu rasa unik pribadi remaja yang membuat mereka merasa bahwa dirinya tidak seorang pun dapat mengerti bagaimana perasaan mereka yang sebenarnya. Di sini juga ada perkembangan kepribadian siswa. Kata kepribadian dalam bahasa Inggris disebut personality. Kata ini juga berasal dari kata Latin yaitu persona, yang mana artinya topeng atau seorang individu yang berbicara melalui sebuah topeng yang menyembunyikan identitasnya dan juga memerankan tokoh lain dalam drama. Artinya terdapat kecenderungan ciri sifat kepribadian yang mana menetap dan juga relatif tidak berubah sehingga mewarnai timbul perilaku khusus terhadap diri seorang pun. Menurut Jetnica, implementasi pendidikan karakter akan efektif jika menyertakan 3 desain dalam programannya. Yang pertama yaitu desain pendidikan karakter berbasis kelas. Desain ini berbasis pada relasi guru sebagai pendidik dan siswa sebagai pembelajar di dalam kelas. Yang kedua yaitu desain pendidikan karakter berbasis kultur sekolah. Desain ini membangun kultur sekolah yang mana mampu membentuk karakter peserta didik dengan bantuan pranata sosial di sekolah agar nilai tertentu terbentuk dan juga terbatinkan dalam diri siswa. Yang ketiga yaitu desain pendidikan karakter berbasis komunitas, yang mana seperti keluarga, masyarakat umum, dan negara juga memiliki tanggung jawab moral untuk mengintegrasikan pembentukan karakter dalam konteks kehidupan mereka. Dan juga yang selanjutnya yaitu ada perkembangan bahasa. Nah, bahasa adalah bunyi yang diciptakan oleh wacana manusia, yang mana bukan bunyi yang disampaikan oleh aparatus yang berbeda. Dan juga bahasa berasal dari udara yang keluar dari paru-paru, menggetarkan pita suara di tenggorokan dan kemudian diucapkan oleh mulut sesuai dengan kapasitasnya. Bahasa juga adalah instrumen khusus yang digunakan oleh individu dalam afiliasi atau hubungannya dengan orang lain. Kemudian, kemajuan bahasa juga berhubungan dengan perubahan mental dan juga menyiratkan bahwa orang yang cerdas atau faktor mental secara signifikan mempengaruhi peningkatan kemampuan bahasa, yang mana bayi juga yang tingkat pendidikannya belum
berkembang dan masih sangat dasar. Bahasa yang mereka gunakan juga sangat dasar. Semakin anak tumbuh dan berkembang dan mulai memiliki kemampuan untuk memahami iklim, bahasa mulai berkembang dari tingkat yang sangat sederhana ke bahasa yang membingungkan. Kemudian, kemajuan bahasa yang dipenuhi oleh iklim karena bahasa pada dasarnya adalah akibat yang mana diperoleh dari iklim. Anak-anak belajar bahasa serta mempelajari hal-hal yang berbeda, meniru dan mengulangi hasil yang telah diperoleh adalah pendekatan untuk mempelajari bahasa yang mana mendasarinya anak itu berbunyi sang ibu menyeringai, melanjutkan, menirukan dan menjelaskan dan juga memberikan pentingnya suara itu kepada emak-emak. Anak-anak juga mencari cara untuk menambahkan kata-kata yang meniru suara yang mereka dengar. Orang dewasa, terutama ibunya di sekitar, benar dan jelaskan. Mungkin itu pemaparan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ada karakteristik perkembangan remaja. Bahasa remaja adalah bahasa yang diciptakan dari iklim dan dengan cara ini bahasa dewasa muda dibingkai dari keadaan ekologis. Iklim remaja menggabungkan iklim keluarga, area lokal, dan khususnya hubungan teman dan iklim sekolah. Rancangan bahasa yang diklaim adalah bahasa yang diciptakan dalam keluarga yang dikenal sebagai bahasa ibu. Kemajuan bahasa dewasa muda dilengkapi dan ditingkatkan oleh iklim daerah setempat di mana mereka tinggal. Hal ini menyiratkan bahwa penataan karakter yang terjadi karena hubungan wilayah lokal yang melingkupinya akan memberikan atribut-atribut unik dalam perilaku berbahasa. Seiring dengan kehidupannya di wilayah yang lebih luas, anak-anak atau remaja mengikuti sistem pembelajaran di sekolah. Seperti yang kita ketahui, organisasi instruktif diberikan peningkatan yang ditentukan sesuai dengan prinsip yang benar. Sesuai dengan perubahan mental, perkembangan bahasa remaja berkembang pesat. Jargon-jargon anak muda terus berkembang seiring dengan meluasnya membaca referensi dengan tema-tema yang lebih membingungkan. Menurut Owen dalam Papalia 2004, remaja mulai peka terhadap kata-kata yang memiliki banyak implikasi. Mereka suka menggunakan alegori, ketidaksesuaian, dan bermain dengan kata-kata untuk menawarkan sudut pandang mereka. Menurut Erikson 1968, remaja memasuki tahap psikososial yang dikenal sebagai karakter versus kekacauan pekerjaan. Hal utama yang terjadi pada tahap ini adalah perburuan dan perkembangan karakter. Pemuda perlu dipersepsikan sebagai orang-orang luar biasa yang memiliki kepribadian sendiri yang bebas dari dunia anak-anak dan orang dewasa. Remaja pada umumnya menggunakan bahasa yang wajar sehingga lebih lugas untuk interaksi dan sosialisasi atau biasa disebut dengan shop talk. Bahasa sosial ini diharapkan dapat memberikan ciri khas atau karakter tertentu dalam hubungan individu remaja. Biasanya mereka membawa bahasa ini ke dalam lingkungan sekolah yang menyebabkan guru dalam beberapa hal dibingungkan oleh keadaan siswanya yang bahasanya tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Terlepas dari afiliasi teman sebaya, status keuangan keluarga juga berperan dalam mempengaruhi contoh atau gaya bahasa dewasa muda. Keluarga berwawasan yang pada dasarnya telah membawa kecenderungan terpelajar, baik dari landasan pendidikan maupun landasan keluarga, secara langsung telah mempengaruhi cara pandang dan pembicaraan tentang remaja mereka. Mereka pada umumnya menggunakan bahasa yang lebih menyenangkan dan mudah beradaptasi. Kemampuan beradaptasi di sini menyiratkan bahwa ketika remaja berinteraksi dengan teman-temannya, mereka memiliki gaya dan jargon yang sesuai. Sebaliknya, ketika mereka mengurus orang dewasa, mereka juga memiliki cara mereka sendiri yang tentu saja lebih terhormat. Sementara itu, anak-anak muda yang berasal dari keluarga yang kurang terpelajar sebagian besar menggunakan bahasa yang kaku, tidak struktur, dan pantang menyerah. Hal ini karena kurangnya informasi dari wali tentang contoh kemajuan anak-anak mereka, khususnya dalam peningkatan bahasa mereka. Dari gambaran di atas, sangat mungkin beralasan bahwa bahasa anak muda sangat dipengaruhi oleh hubungan satu sama lain. Selanjutnya diperlukan iklim pekerjaan keluarga dan sekolah agar terjadi keselarasan di antara keduanya.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan bahasa. Yang pertama ada usia. Seiring bertambahnya usia anak, perkembangan aktual mereka juga menjadi lebih dewasa, pengalaman mereka meningkat, dan kebutuhan mereka juga meningkat. Bahasa seseorang akan berkreasi sesuai dengan peningkatan pengalaman dan kebutuhannya. Faktor-faktor aktual juga mempengaruhi perkembangan yang lebih ideal dari organ-organ bicara yang dibuat oleh otot-otot untuk menyelesaikan perkembangan dan dorongan. Pada masa pubertas, peningkatan organik yang menjunjung tinggi kemampuan bahasa telah sampai pada tingkat kesempurnaan. Ditambah dengan peningkatan tingkat intelektual, anak akan benar-benar ingin memberitahu cara terbaik untuk menyampaikan dengan baik. Yang kedua ada keadaan alam. Iklim di mana anak-anak berkembang dan berkreasi memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap bahasa. Peningkatan bahasa di iklim metropolitan tidak akan sama dengan di iklim provinsi. Selain itu, peningkatan bahasa di daerah tepi laut, pegunungan, dan daerah terpencil menunjukkan kontras. Pada dasarnya, bahasa diperoleh dari iklim. Iklim yang dimaksud di sini itu adalah iklim sosial. Untuk berkumpul, misalnya arisan, arisan kerja, arisan bermain, dan kumpul-kumpul lainnya. Yang ketiga, ada wawasan anak-anak. Untuk menyalin suara, perkembangan dan merasakan tanda membutuhkan kemampuan yang terkoordinasi yang hebat, kapasitas ilmiah atau tingkat penalaran, ketepatan menyalin, menyampaikan jargon kata-kata yang diingat, kemampuan untuk membentuk kalimat dengan baik, dan memahami atau mendapatkan makna dari satu artikulasi yang sebenarnya sangat dipengaruhi oleh pemikiran atau wawasan seorang anak. Kemudian yang keempat ada status keuangan keluarga. Keluarga dengan status keuangan yang baik akan benar-benar ingin memberikan apa yang terjadi pada kemajuan bahasa anak-anak dengan kerabat mereka. Peningkatan yang harus ditiru oleh anak-anak dari kerabat dengan status sosial tinggi tidak sama dengan keluarga dengan kesejahteraan ekonomi yang rendah. Ini akan menunjukkan perbedaan dalam peningkatan bahasa untuk anak-anak yang tinggal di keluarga yang terpelajar dan tidak mendapatkan informasi. Pada akhirnya, pengajaran keluarga mempengaruhi perbaikan bahasa. Kondisi fisik. Keadaan berada di sini adalah kekuatan anak muda, individu dengan ketidakmampuan yang kemampuannya untuk menyampaikan terhambat, seperti pendiam, sulit mendengar, terbata-bata, dan organ vokal yang cacat akan menghambat peningkatan bahasa. Dribahasaan adalah anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang menggunakan lebih dari satu bahasa akan memiliki kemajuan bahasa yang lebih baik dan lebih cepat daripada orang-orang yang hanya menggunakan satu bahasa karena anak-anak terbiasa menggunakan berbagai dialek. Jumlah anak atau keluarga merupakan sebuah keluarga yang memiliki banyak anak atau banyak saudara. Perkembangan bahasa anak tersebut lebih cepat karena terdapat berbagai macam surat menyurat dibandingkan dengan keluarga yang hanya memiliki seorang anak tunggal dan tidak ada saudara lain selain unit keluarga. Selanjutnya, pengaruh kemampuan berbahasa terhadap kemampuan berpikir adalah kemampuan bahasa akan kemampuan berpikir saling mempengaruhi, bahwa kemampuan figur mempengaruhi kemampuan berkomunikasi, serta sebaliknya kemampuan bahasa mempengaruhi kemampuan berpikir. Seseorang dengan kapasitas penalaran yang rendah akan mengalami masalah dalam menyusun kalimat yang besar, sah, dan metodis. Ini akan membawa masalah dalam menyampaikan. Berbaur berarti melakukan setting dengan orang lain. Seseorang menyampaikan pikiran dan pikirannya melalui bahasa dan menangkap pikiran dan pemikiran orang lain melalui bahasa yang menyampaikan dan mengambil pentingnya pemikiran dan pemikiran adalah sudut pandang teoretis. Ketidaktepatan dalam menangkap arti penting bahasa akan
menghasilkan wawasan yang keliru dan kabur. Lalu selanjutnya, implikasi perkembangan bahasa dalam pendidikan. Dengan asumsi peningkatan kemampuan bahasa merupakan kumpulan atau campuran dari variabel bawaan dan sistem yang diperoleh dari iklim mediasi instruktif yang dilakukan secara teratur dan efisien sangat penting. Hanya mengandalkan unsur bawaan yang lewat di suatu tempat di dekat orang tuanya adalah pilihan yang tidak hati-hati karena hasilnya tidak sesuai. Lalu iklim keluarga, sekolah, dan lingkungan setempat. Sebenarnya perlu menciptakan lingkungan yang dapat memberdayakan atau mendorong anak-anak atau remaja untuk berani menyampaikan pertimbangan. Strategi ini akan sangat membantu peningkatan bahasa anak muda karena mereka bebas dan tidak dihantui rasa gugup dan takut untuk menyampaikan apapun yang mereka pikirkan. Menghadapi hal ini, pendidikan harus mendorong sistem pengajaran di bidang bahasa dengan memusatkan perhatian pada potensi dan kapasitas anak-anak. Dan anekdot siswa tentang konten yang diyakini dari ilustrasi diperpanjang untuk tahap berikutnya, sehingga siswa memiliki pilihan untuk membuat cerita yang lebih luas tentang isi bacaan yang telah mereka kuasai, menggunakan desain bahasa mereka sendiri. Peningkatan bahasa yang menggunakan model artikulasi bebas, baik lisan maupun tulisan, dilihat dari bahan bacaan juga akan menumbuhkan kemampuan bahasa anak-anak untuk membingkai desain bahasa mereka sendiri.